Yang pertama, manusia ketika meninggal pergi sendiri atau ada yang jemput. Yang kedua, ada apa di balik kubur. Yang ketiga, seandainya orang yang meninggal dikasih sama Tuhan Tieng itu hidup lagi, kira-kira apa yang dia mau buat? Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, tetap bersukacita, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini secara khusus saya akan membahas atau mengulas isi khotbah dan pengajaran yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Dan saya beri judul 3 hal pasti bagi orang yang mati di dalam Tuhan. Apa sajakah itu? Sebelum saya memberikan respon, tanggapan, dan ulasan dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Malam ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan sesuatu yang pasti Anda belum pernah dengar seumur hidup. Ini hal yang sangat penting, tetapi begitu banyak orang tidak memperhatikannya karena manusia hidup hanya memikirkan roti dan sandang papan. Padahal manusia hidup 70 itu sudah lebih daripada bonus, saudara-saudara sekalian. Praise God, haleluya. 2 hari yang lalu, subuh membuka WhatsApp, saya dapat berita Amah yang terkasih, saya sebut Amah Toko Wijaya, meninggal dunia. Saya hanya bisa berkata, praise God, haleluya. Semua indah pada waktunya. Karena siapapun manusia, ketika kematian datang, tidak seorang pun yang dapat menang atasnya. Karena kematian pasti datang menjemput. Pertanyaan adalah, apa kita siap ketika kematian menjemput setiap kita? Saudara-saudara sekalian, ketika saya mendapatkan WhatsApp ini, saya berpikir, mungkin besok Anda bangun tidur, Anda dapat WhatsApp, suami, istri, paman, orang tua, Anda meninggal. Mungkin sebentar malam, Anda dapat nanjau di sana, tiba-tiba meninggal. Atau one day, engkau bangun dan dapat WhatsApp, saya meninggal dunia. Who knows? Tidak seorang pun yang tahu. Banyak orang susah tidur, dia bisa beli obat tidur, tetapi tidak seorang pun mampu membeli obat untuk bisa bangun kembali. Maka setiap engkau bisa bangun tidur, mengucap syukurlah, karena kita hidup napas, kita bisa memuliakan Tuhan di surga. Haleluya, praise God, haleluya. Saya mau sampaikan, perhatikan baik-baik, ini hal yang sangat berharga dan Anda mungkin tidak pernah dengar setelah ini. Yang pertama, manusia ketika meninggal pergi sendiri atau ada yang jemput. Saya berkelana, saya bertanya baik secara kebatinan kepada non-Kristen, itu selalu berkata, itu ibunya ilmu. Satu hari kamu akan tahu sendiri. Tapi saya tidak mendapat jawaban. Malam ini kitab suci Injil Yesua HaMasiah, Cu Yesus, menjawab dengan tegas dan jelas. Yang kedua, ada apa di balik kubur? Sehebat-hebat orang punya uang yang banyak, kalau dia meninggal harus masuk peti. Peti manggis kalau punya Yuchen 100 juta lebih, supaya katanya 20 tahun tidak rusak. Tapi dengarkan baik-baik, yang rusak bukan petinya, pembusukan terjadi dari dalam tubuh. Yang ketiga, seandainya orang yang meninggal dikasih sama Tuhan Tieng itu hidup lagi, kira-kira
Apa yang dia mau buat? Apakah masih cokong terus, buka toko, jaga toko, cari uang, kejar uang, atau apa? Dalam 1 minggu saja, kira-kira apakah yang mereka buat? Kitab suci akan menerangkan secara singkat. Lukas pasal 16 ayat 22 sampai 31. In Jesus name, biarlah malam ini semua yang mendengar, mereka mendapatkan kabar surgawi, kabar kekekalan. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangatlah menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang yang mati, maksudnya kalau ada orang mati di kilo 16 bangkit dari kubur mereka, baru mereka percaya dan mereka akan bertobat. Kata Abraham, jika mereka tidak percaya selama hidup, sekalipun mayat bangkit kembali, mereka tetap tidak akan pernah percaya. Hatinya keras. Yang masih hidup dan tinggal, ada kitab suci dan kesaksian para nabi. Yang pertama saudaraku, kitab suci menjawab, saya bangga menjadi orang percaya, karena Injil itu menjawab dengan jelas. Karena saya percaya Injil adalah kekuatan Tuhan, dan manusia ini adalah ciptaan Tuhan. Sehebat manusia, saudara yang suka nge-gym, suka kardio, suka lari, segagah-gagah saudara seperti saya gagahnya malam ini, kalau roh Tuhan dicabut dari Anda sekalian, maka saudara tidak berdaya, hanya sebatas debu dan tanah saja. Yang pertama saudaraku, orang yang meninggal, siapapun dia, suku apapun, agama apapun, ada jaminan yang Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach katakan, orang yang meninggal dalam Tuhan, malaikat datang menjemputnya. Dia tidak pergi sendiri, dia tidak musafir, dia tidak berkelana, dan saya mengucap syukur. Inilah keluarga besar daripada Amah yang terkasih. Anak cucu ada Muslim, anak cucu ada Buddhis, Konghucu, dan sebagian ada Kristen, dan mungkin juga ada Katolik. Renungkan sebentar, ada begitu banyak kepercayaan dengan berbeda utusan dan berbeda kitab suci. Namun yakinlah dan percaya bahwa sesungguhnya nirvana, surga, samayim itu hanya satu. Dan kitab suci berkata, orang yang meninggal di dalam Tuhan, saya bersyukur sebelum Amah meninggal, Pastor Deti adalah ibu anak mertua, berdoa, melayani,
dan juga menyertakan kasih Tuhan kepada Ama. Saya bersyukur. Semestinya 2-3 tahun lalu Ama kritis, dan itu waktu dokter berkata tidak ada harapan, tetapi kami memohon kemurahan Tuhan supaya panjangkan umur Ama. Dan praise God, haleluya, infus dilepas, Ama hidup 2-3 tahun sehat. Dan saya percaya kesempatan itu Ama punya waktu untuk mendengar Tuhan yang baik, yang mau menghapus dosa-dosanya. Dan waktunya tiba, Ama dijemput oleh malaikat Tuhan pulang ke surga. Orang yang meninggal di dalam Tuhan tidak berkelana, tidak bergentayangan, tidak kemana-mana, tetapi jelas malaikat kudus surgawi datang menjemput rohnya dan bawa pulang dia ke pangkuan Bapak Abraham di surga. Yang kedua, saudaraku, setelah orang meninggal ada kehidupan yang lain. Ada apakah di balik kubur? Bible mencatat bahwa ada orang miskin bernama Lazarus, ada orang kaya tiap hari main perempuan, tiap hari dia tupoh, tiap hari mungkin dia mengejar uang dan harta. Tidak pernah dia cari Tuhan, sembahyang, gereja, tidak pernah, barangkali sibuk dengan harta dan harta. Bukan bicara soal kaya atau miskin, Lazarus memang miskin, Injil mencatat dia miskin. Tapi bukan bicara Tuhan benci orang kaya, tidak. Tapi bicara soal apakah selama manusia hidup dia mau mencari Tuhan, berbakti, beribadah kepadanya. Dan saudara-saudara, dikisahkan waktu Lazarus meninggal, dia dibawa ke pangkuan Abraham. Tetapi orang yang banyak uangnya sekalipun kaya raya, tetapi dia tidak pernah untuk sembahyang, tidak datang kepada Tuhan. Tuhannya adalah perutnya, Tuhannya adalah uangnya, Tuhannya adalah kerjanya. Apakah Tuhan kerja, Tuhan uang bisa menemani Anda di kubur? Tidak bisa. Dan lihat keadaan orang yang meninggal yang tidak percaya Tuhan, dia dibakar di api neraka, sangat menderita dan sangat tersiksa. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, amat terkasih, in Jesus name, saya percaya oleh iman dan kasih karunia, Ama saat ini sudah berbahagia di dalam kerajaan surga, in Jesus name. Tetapi celakalah orang kalau selama hidup tidak percaya Tuhan. Mau dia pester pendeta, mau dia tokoh dari Buddhis, biksu, hanya bisa menaikkan doa dan pulang. Tetapi ketika masuk dalam tanah, dia harus urusan secara pribadi. Jadi satu kabar baik yang kedua, orang yang meninggal dalam Tuhan, mereka mempunyai hidup yang kekal di pangkuan Abraham di surga. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku sekalian, seandainya ada orang yang bisa hidup kembali, apakah yang dia buat? Tidak ada yang lain. Dia pasti bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Su Yesus Tien, Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, Yesus Kristus, dia Tuhan. Seandainya ada orang hidup kembali hari ini, dia pasti hanya bicara, nih semua. Percayalah kepada Tuhan, supaya waktu engkau meninggal nanti, tempatmu bukan di api neraka, tapi tempatmu ada di pangkuan Bapak Abraham di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan saya harus berlutut kepada Anda semuanya. Datanglah kepada Tuhan, supaya ketika waktunya tiba, saudara juga berpulang dalam kedamaian dengan satu kepastian bahwa kita berjumpa bersama-sama di kerajaan Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan, menyimak, memperhatikan, dan mendengarkan dengan baik dan sungguh-sungguh apa yang sudah dipaparkan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Saya berharap dan mendorong kita semua supaya sungguh-sungguh
dan benar-benar memperhatikan 3 poin penting yang telah disampaikan oleh beliau. Yang pertama, ketika seseorang meninggal, siapakah yang menjemputnya? Ternyata Alkitab memberikan penjelasan yang sangat eksplisit, terang benderang, dan kita bisa yakin serta berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Beliau juga menjelaskan ada apa di balik kubur. Artinya, setelah seseorang mengalami kematian, masih ada kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian itu ditentukan oleh bagaimana seseorang itu hidup di tengah-tengah dunia ini. Ketika roh berpisah dari tubuh, alias meninggal atau mati, tidak ada lagi peluang dan kesempatan untuk berbenah, untuk memperbaiki diri. Selama saudara dan saya hidup di tengah-tengah dunia ini, itulah saat, momen, peluang, kesempatan bagi kita untuk membuka hati, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka yang terjadi berikutnya, kita memiliki garansi, jaminan, kepastian, keselamatan. Ketika saudara dan saya menghembuskan napas terakhir, maka kita sudah ditentukan tempatnya dalam keabadian. Apakah di sorga yang kekal, hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya, atau sebaliknya justru di neraka yang kekal, terpisah dari Kristus dan hadiratnya selama-lamanya. Oleh karena itu, selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, mari kita benar-benar mempergunakan waktu, kesempatan, peluang yang Tuhan berikan untuk mengintrospeksi dan mengevaluasi diri kita. Sehingga hidup kita benar-benar efektif, efisien, berjalan di dalam kebenaran, dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, ada satu pertanyaan yang dimunculkan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Beliau memulai dengan kata seandainya. Artinya, seandainya ada orang yang hidup kembali dari kematian, apa yang akan dia buat, apa yang akan dia kerjakan, dan apa yang akan dia beritakan serta saksikan. Saudaraku, jawaban yang benar-benar menggetarkan hati. Maka orang itu akan menceritakan, jangan sia-siakan sisa hidupmu. Hidup menurut kehendak daging, hawa nafsu. Hidup menurut selera dan keinginanmu. Tapi benar-benar bukalah hati, pikiran, dan hidup sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya itu yang memberikan garansi, jaminan, kepastian, keselamatan, atau hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menegaskan di dalam Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Kita ini hidup di tengah-tengah dunia 70 tahun, kalaupun bisa 80 tahun, maka kebanggaannya adalah penderitaan, kesusahan, dan lain sebagainya. Hidup kita di dunia ini singkat dan sementara. Marilah kita mengelola kehidupan kita yang sementara ini untuk benar-benar membawa hidup kita melekat kepada Tuhan. Menaruh harapan yang penuh kepada Tuhan, serta menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Karena ada masanya kita akan meninggalkan dunia ini dan kita akan masuk kepada keabadian. Pertanyaannya, di keabadian di mana?
Di sorga kah atau di neraka? Setelah kita mati, kita mesti siap mempertanggungjawabkan dalam pengadilan dan penghakiman Kristus. Tidak ada lagi peluang kesempatan bertobat setelah mengalami kematian. Itu clear, itu jelas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi bangga, bersyukur, bersukacitalah sebagai orang-orang percaya. Karena ternyata bagi kita yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mati bukanlah sebuah ketakutan, bukan sebuah kemalangan, bukan sebuah kekecewaan, tapi keuntungan, kebahagiaan, sukacita. Oleh karena kita kembali kepada Sang Pencipta, kita kembali ke rumah Bapa di surga. Itu sebabnya Filipi 1 ayat 21 jelas berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tolong jangan langsung fokus berpegang kepada pernyataan yang kedua, dan mati adalah keuntungan. Mati menjadi sebuah keuntungan bagi orang-orang Kristen. Oleh karena dia telah menjadikan Kristus sebagai tujuan dan tumpuan harapan hidupnya. Itu sebabnya Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21 berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Saya coba bandingkan dengan terjemahan sehari-hari. Dikatakan demikian. Karena bagi saya, tujuan hidup saya hanyalah Kristus. Dan mati berarti untung. Ketika kita sudah menjadikan Kristus sebagai tujuan hidup kita, maka yang jelas, mati bukan kerugian, bukan kemalangan, bukan kekecewaan, tapi keuntungan bagi kita. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu bagian ayat firman Tuhan yang sangat populer di kalangan kekristenan, khususnya berkaitan dengan orang-orang yang mati. Di dalam Mazmur 116 ayat 15 dikatakan demikian, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudaraku, mari kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan bagaimana kita membuktikan kita dikasihi oleh Tuhan? Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 8 ayat 3, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah, dinikmati, dicicipi oleh Allah karakter hidupnya yang berjalan dalam kebenaran. Mari kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari tetap kita setia kepadanya, setia sampai akhir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berita terbaru 1-2 hari belakangan ini, seorang hambanya, Pendeta Junaidi Salam, telah dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga. Tentunya menurut yang kita yakini, hambanya Pendeta Junaidi Salam, dia dijemput oleh malaikat utusan Tuhan, dan dia memiliki tempat yang pasti di surga yang mulia dan kekal. Itu jelas. Oleh karena itu, saya ingin menegaskan kepada setiap kita saat ini, jangan pernah tinggalkan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Karena dia yang datang dari surga, dia menjanjikan surga, bahkan dia rela mati untuk memberikan surga kepada kita, mengangkat kita menjadi anak-anaknya, ahli waris yang kekal dalam kerajaannya di surga. Hanya dia jalan keselamatan dan hidup. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Karenanya, tetaplah berpaut kepadanya sampai kita kembali ke surga. Kita yakin dan percaya, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh hambanya Pastor Andi Simon, bertitik tolak dari kebenaran firman Tuhan, maka hambanya Pendeta Junaidi Salam memiliki kepastian keselamatan, tempatnya di surga yang kekal,
Dan ketika beliau meninggal, dia dijemput oleh malaikat Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini, terlebih khusus yang disampaikan oleh hambanya Pastor Adi Simon, dapat mengingatkan, menyadarkan kita, supaya jangan menunda-nunda menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Karena hanya di dalam Dia ada kepastian keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.